Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi untuk pembacaan sebuah sanjungan yang volume 42 yang berjudul Sejauh Apa. Hingga sekarang apa saja yang harus diingat kembali? Sejauh ini apa yang Anda pikirkan? Mungkin banyak hal di otakmu. Belum pernah kau pikirkan lagi tentang perjalanan hidup Anda kecuali teliti dalam setiap hal. Tak bisa kau lupakan setiap kenangan yang ada. Apabila menyentuh hati, tak terbayang sebelumnya. Begitulah kejutan dalam kehidupan Anda dan aku. Sejauh ini apalah daya, oleh karenanya tak bisa kita dilupakan masa-masa bahagia. Butuh waktu untuk mengingat semua kenangan bahagia. Entah itu sedih, kecewa, semua akan tahu kalau kenangan ada di sisi baiknya dan di sisi buruknya. Begitulah kehidupan. Untuk judul yang kedua adalah Aku di Sampingmu. Tak perlu khawatirkan, aku masih berada di sampingmu, menemani dirimu saat sedih, saat bahagia. Semua itu aku telah menyaksikan senyummu adalah harapan. Mulai detik ini perlulah setia, memantapkan segala keraguan yang ada, dan selalulah menjadi satu dalam asmara indah kita. Kejujuran yang kau punya dan yang aku punya menciptakan bahagia dalam hati ini, kekasih. Kemanapun kau pergi dan aku pun menjaga setia ini sehidup semati. Perlu banget namanya terus terang. Tenangkan hatimu. Aku pun walau kadang jauh darimu, tapi hatiku berada di hatimu. Separuh hatiku ada padamu, begitupun sebaliknya yang aku rasa. Untuk judul yang ketiga adalah Setia Sampai Mati. Bukanlah hanya rayuan saja, kata-kata ini sangat horor dan juga perlu dinyatakan walaupun sulit. Dari situlah akan bisa menanamkan setia itu di dalam hati masing-masing. Patutkah kita yang setia untuk setia? Mampu tak mampu harus usaha maksimal mungkin agar nanti menjadi hubungan batin yang kuat. Hadirku karenamu, cintaku karena hatiku mendorong memilihmu. Dan perlu kau ingat lagi bahwa cinta sebenarnya tanpa alasan apapun. Harapan bersama dirimu amat kuat. Dari situlah kita makin lama makin erat. Sepenuh hatiku pasrahkan pada Allah. Tentang hubungan kita ini, sepantasnya kita menjalani apapun yang akan terjadi. Begitulah kawan. Untuk judul yang keempat adalah Sejuta Kata-Kata. Berkata-kata bisa melebihi sejuta. Tentu Anda tahu itu. Apalah daya kita tak bisa menghitung tiap-tiap kata. Takaran sehari berapa berkata, kecuali kalau memang tak banyak berkata. Lawang tiap membaca buku pakai bahasa hati. Ya, maksudnya nggak pakai suara. Perkataan itu mulai dari Nabi Adam hingga sekarang. Wow, pasti tak mampu kita bayangkan. Kata-kata pun kita temui tiap daerah berbeda-beda. Belum lagi per suku. Kata-kata yang mendunia yaitu bahasa Al-Quran dan kedua bahasa Inggris. Bukan niatnya membandingkan sedikit pun, karena tiap kata ada kelasnya masing-masing. Maka dari itu kita menyadari bahwa kata-kata itu bisa saja lebih dari setriliunan. Untuk judul yang kelima adalah Hari Jadi. Banyak sekali hari jadi seperti hari jadi kota, hari jadi provinsi, dan sebagainya. Itu biasanya dirayakan berbagai tampilan budaya yang unik.
Pantas saja Indonesia beragam budaya di negara kita ini tercinta dan tersayang. Berbagai ragam budaya diperlukan dengan nilai-nilai luhur dan cepretan kamera menyelimutinya. Berbagai orang merekam kegiatan tersebut dan amatlah antusias, membuat orang berkagum-kagum. Berbagai adat dan budaya, apalagi mereka yang datang dari Amerika dan negara-negara asing lainnya. Bahkan banyak yang menetap dan berumah di Indonesia. Mereka sebenarnya dahulunya tidak ada niatan bertempat tinggal di Indonesia. Entah kenapa kok bisa terjadi, ini pertanyaan. Mungkin karena ya kalau bahasa Jawanya kerasan. Untuk judul yang keenam adalah makanan khas. Berbagai jajanan menjadi ciri khas di berbagai penjuru dunia. Ya. Bahkan tak mungkin mampu disebutkan satu persatu saking banyaknya. Ada khas Jawa, Lampung, Palembang, Riau, Jambi, Jakarta, Kalimantan, dan Sulawesi. Bahkan Bali, Manado, dan sebagainya. Bahkan itu kebutuhan kalau niat kuliner dan keliling ke Nusantara, mau menghabiskan berapa bulan bahkan tahunan. Butuh modal besar, maka para orang kaya tak cuma Nusantara tapi keliling dunia. Ya kalau sudah kaya ya. Namanya orang berduit, mau kemana saja keturutan. Orang kaya apalagi mau bilang apa terjadi. Wah, enak kalau kita pandang begitu. Entah kesusahan apa yang disandang kita ini, tak perlu kepo-kepo ria. Lebih baik diem nanti selamat. Ya kalau bahasanya asuk putu salamatun. Ya. Untuk judul yang ke-7 atau terakhir adalah jangan piknik kalau panik. Nah, ini. Piknik memang perlu. Lah kalau hati sedang panik maka membahayakan. Tunggu pikiran dangang, barulah Anda terus piknik. Membuang-buang waktu untuk piknik seharusnya memikir positif dan ambil pengalaman. Pengalaman mahal harganya, butuh bekal, modal, dan juga waktu. Panik karena tak punya bekal dan dana. Ini yang berat banget, makanya siapkan sebelum piknik. Pengangguran sukses, barulah piknik kemana saja bebas, semau hatinya. Kalau terkait pekerjaan, terjadwal pintar-pintar mengatur waktu untuk tanggal merahnya. Intinya, kalau piknik di saat panik, maka urungkanlah niat itu. Takutnya terjadi yang tidak-tidak. Apalagi yang di saat ini lagi pandemi COVID-19. Jangan piknik dulu atau jangan kemana-mana. Tetap stay at home. Tunggu suasana makin baik lagi seperti semula. Ya mudah-mudahan segera. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk judul yang selanjutnya adalah untuk semuanya. Mudah-mudahan kita dapat berjumpa lagi yang volume berikutnya dari saya. Ihdinas siratal mustaqim wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.